Wow, tepat diumumkan hari. Di tengah persiapan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, mimpi Calvin Verdonk akhirnya terwujud. Bos klub Sevilla tiba-tiba lirik pemain Indonesia. Apakah Calvin Verdonk segera berseragam Sevilla? Begini penjelasannya. Wow, kabar baik datang dari Justin Hubner. Ingin tinggalkan Wolves? Ini dia klub baru Justin Hubner yang diumumkan langsung oleh kakaknya. Kira-kira klub mana Justin Hubner akan berlabuh? Yuk simak beritanya berikut ini. Nah, ini mantap betul. Tiket laga kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 terjual habis. Erick Thohir langsung bilang begini kepada fans Garuda. Nah, semangat coach. Shin Tae-yong punya penilaian sendiri soal pemain Myanmar. Shin Tae-yong bilang hal mengejutkan ini dan pastinya buat fans Garuda pasti dibuat keheranan dengan perkataan Shin Tae-yong. Penasaran dengan penilaian Shin Tae-yong? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Apresiasi Erick Thohir ke fans Garuda usai tiket Piala AFF habis terjual. Kabar menggembirakan datang dari Piala AFF 2024. Tiket pertandingan kandang timnas Indonesia telah resmi habis terjual, menunjukkan betapa besar antusiasme para supporter dalam mendukung perjuangan pasukan Garuda. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan menjamu Laos pada 12 Desember dan Filipina pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo, yang kini dipastikan akan dipenuhi oleh ribuan pendukung setia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak menyembunyikan rasa bangganya terhadap dukungan luar biasa dari para penggemar. Dalam pernyataannya di Instagram resmi @Timnas Indonesia, Erick menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh fans yang telah membeli tiket. Bersyukur tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina sudah terjual habis. Terima kasih atas antusiasme supporter untuk mendukung Timnas Indonesia. Timnas siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Erick Thohir. Antusiasme ini menjadi sinyal optimisme yang kuat terhadap skuad pilihan Shin Tae-yong. Meski sebelumnya sempat muncul keraguan akibat keputusan Shin yang tidak membawa sejumlah pemain andalan di kualifikasi Piala Dunia, kepercayaan fans tetap mengalir. Pelatih asal Korea Selatan itu kini memasukkan kombinasi pemain muda dari Timnas U22 dan beberapa pemain senior untuk menghadapi Piala AFF. Keputusan tersebut, meskipun sempat menjadi perdebatan, tampaknya mulai diterima dengan penuh semangat oleh pendukung Garuda. Erick Thohir memastikan bahwa dukungan besar ini akan menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia. Sebagai tuan rumah, Stadion Manahan akan menjadi saksi perjuangan para pemain di hadapan sekitar 20.000 penonton. Atmosfer dukungan ini diharapkan mampu mendorong tim untuk memberikan performa terbaik dan membawa kebanggaan bagi tanah air. Bagi para penggemar, keberhasilan penjualan tiket ini bukan hanya tentang hadirnya dukungan fisik di stadion, tetapi juga bentuk keyakinan terhadap proyek jangka panjang Shin Tae-yong dalam membangun Timnas Indonesia. Kombinasi pengalaman pemain senior dan semangat muda dari U-Strip 22 diharapkan dapat menjadi formula kemenangan di turnamen ini. Ayo, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apa harapan Anda untuk Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini? Apakah Anda mendukung keputusan Shin Tae-yong membawa kombinasi pemain muda dan senior? Mari berikan semangat dan doa untuk pasukan Garuda agar mampu meraih prestasi gemilang dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara. Bos klub Sevilla lirik pemain Indonesia. Di tengah perjuangan Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2024, kabar mengejutkan datang dari Spanyol. Bos klub Sevilla, Jose Maria El Nido Carrasco, dikabarkan tertarik merekrut pemain dari Indonesia.
Pernyataan ini membuat para penggemar Garuda berspekulasi apakah Calvin Verdonk, bek berbakat yang memiliki darah Indonesia, akan menjadi salah satu kandidat untuk bergabung dengan salah satu raksasa La Liga. Dalam sebuah acara promosi La Liga di Indonesia, Carrasco menyampaikan pandangannya tentang kemungkinan merekrut pemain Indonesia. Kami memiliki tim internasional dengan beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga dan kariernya di sini. Salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kita bisa menikmati lebih banyak pemain berbakat dari sana di tim kami, ujar Carrasco. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia yang semakin diperhatikan di kancah internasional. Nama Calvin Verdonk muncul sebagai salah satu pemain yang paling cocok untuk mewujudkan visi ini. Bek berusia 27 tahun tersebut saat ini menjadi pilar penting NEC Nijmegen di Eredivisie, Liga Belanda. Musim ini ia telah bermain penuh dalam 14 pertandingan dengan 11 diantaranya sebagai starter. Konsistensinya bahkan sering membawanya masuk ke dalam tim terbaik di Liga. Verdonk sendiri tidak menutupi ambisinya untuk bermain di La Liga. Dalam beberapa wawancara, ia mengungkapkan keinginannya untuk berkarier di Liga Top Eropa, termasuk La Liga dan Bundesliga. Saya ingin bermain di level yang lebih tinggi, seperti Bundesliga atau La Liga. Bermain melawan tim besar memberi saya tantangan dan motivasi untuk membuktikan kemampuan saya, ungkap Verdonk. Ketertarikan Sevilla pada pemain Indonesia ditambah dengan ambisi Verdonk untuk bermain di Spanyol menjadi kombinasi sempurna yang dapat membuka peluang emas bagi sepak bola Indonesia. Jika transfer ini terwujud, kehadiran Verdonk di La Liga tidak hanya meningkatkan kualitas permainannya tetapi juga membawa kebanggaan bagi bangsa. Bagi para penggemar Garuda, sekaranglah saatnya untuk menunjukkan dukungan. Tulis komentar Anda di bawah ini dan beri semangat untuk Calvin Verdonk agar ia bisa meraih mimpinya bermain di La Liga. Dengan dukungan kita bersama, Verdonk tidak hanya membawa nama Indonesia ke pentas dunia, tetapi juga membuka jalan bagi generasi pemain muda lainnya untuk mengikuti jejaknya. Mari kita jadikan ini sebagai langkah besar untuk kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kakak Justin Hubner bongkar klub tujuan Justin Hubner. Di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2024, kabar menarik datang dari salah satu pilar Garuda, Justin Hubner. Bek berusia 21 tahun ini mengindikasikan dirinya akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers (Wolves) setelah merasa kurang mendapatkan kesempatan bermain di sana. Langkah besar ini disambut dengan antusias oleh para pendukung yang berharap Hubner dapat menemukan klub baru yang memberinya waktu bermain reguler untuk terus berkembang. Hubner yang sebelumnya menjadi kapten dan andalan Wolves U21 harus menghadapi kenyataan pahit usai kembali dari masa peminjamannya di Cerezo Osaka. Bukan hanya menit bermain yang minim, posisinya sebagai kapten pun dicopot. Kekecewaan Hubner memuncak hingga ia menyuarakan rasa frustrasinya melalui media sosial. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini. Saya akan meninggalkan klub ini. Gila karena pemain terbaik di sini tidak punya kesempatan, tulis Hubner dengan tegas. Pernyataan tersebut sontak memicu spekulasi mengenai langkah berikutnya dalam karier Hubner. Penggemar sepak bola Indonesia pun mulai berspekulasi klub mana yang akan menjadi destinasi baru sang bek. Menariknya, kakak Justin, Dani Hubner, menjadi sorotan setelah salah satu komentar netizen di TikTok Bertanya tentang masa depan adiknya. Dalam tangkapan layar yang dibagikan akun @garuda_a_fans, Dani menjawab dengan satu kata yang mengejutkan, Barcelona. Meski jawaban tersebut dianggap sebagai candaan oleh banyak netizen, harapan tetap membara di kalangan fans Garuda. Apapun klub tujuan Justin Hubner selanjutnya, satu hal yang pasti adalah keinginannya untuk bermain lebih sering dan menunjukkan kemampuannya di lapangan. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Hubner diyakini mampu menjadi andalan di klub barunya sekaligus memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Bagi penggemar timnas Indonesia, momen ini adalah peluang untuk memberikan semangat kepada Hubner. Langkahnya meninggalkan Wolves menunjukkan tekadnya untuk terus berkembang dan mencari tantangan baru.
Ini menjadi kabar baik bagi Garuda yang dapat mengandalkan pemain dengan pengalaman lebih matang di Piala AFF 2024. Ayo, tulis dukungan Anda untuk Justin Hubner di kolom komentar. Mari berikan semangat agar ia berhasil di klub barunya, bermain secara reguler, dan terus mengasah kemampuannya. Dengan dukungan kita, Hubner dapat membuktikan dirinya sebagai bek andal yang mampu bersinar di klub barunya sekaligus membawa kebanggaan bagi Indonesia. Semangat Justin, Garuda selalu bersamamu. Shin Tae-yong punya penilaian sendiri soal Myanmar. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pandangan menarik menjelang laga perdana melawan Myanmar dalam Piala AFF 2024. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 9 Desember 2024 di Stadion Hwana, Yangon. Meski Timnas Indonesia datang dengan skuad muda yang didominasi pemain U22, Shin Tae-yong mengakui bahwa Myanmar tidak bisa dianggap remeh. Lawan memakai tim senior pastinya akan berat, ujar Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya yang diterima pada Minggu 8 Desember 2024. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Myanmar yang menggunakan kekuatan penuh dengan pemain terbaiknya menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Namun pelatih asal Korea Selatan ini tetap optimis. Menurutnya, pemusatan latihan panjang yang dilakukan di Bali telah memberikan persiapan yang cukup bagi pasukan Garuda. Meski menghadapi lawan yang lebih berpengalaman, Shin percaya bahwa skuad mudanya mampu menunjukkan kualitas terbaik mereka. Kita akan mempersiapkan tim dengan baik, termasuk latihan organisasi. Saya yakin kemungkinan besar kita bisa meraih kemenangan, tambahnya. Dari total 33 pemain yang dipanggil dalam seleksi awal, Shin telah mengerucutkan skuad menjadi 24 pemain untuk Piala AFF 2024. Meski begitu, komposisi starting 11 untuk laga perdana masih menjadi teka-teki. Untuk skuad ada 24 pemain itu sudah final, tetapi 11 pemain starting masih dicari yang paling baik, kata Shin. Menghadapi Myanmar, Shin Tae-yong menyadari bahwa laga ini akan menjadi ujian awal untuk mengukur kekuatan timnya. Myanmar dengan skuad seniornya jelas lebih matang secara pengalaman dibandingkan Timnas Indonesia yang sebagian besar dihuni pemain muda. Namun hal ini justru menjadi peluang besar bagi Garuda Muda untuk membuktikan diri. Kombinasi semangat muda dan arahan taktik dari Shin Tae-yong diharapkan dapat menjadi senjata ampuh. Bagi sang pelatih, kemenangan di laga perdana akan menjadi modal berharga untuk menata pertandingan-pertandingan berikutnya di grup B. Melihat keputusan Shin Tae-yong yang membawa pemain muda untuk menghadapi Myanmar yang diperkuat skuad senior, bagaimana pendapat Anda? Apakah langkah ini sudah tepat untuk membangun masa depan Timnas Indonesia? Atau sebaliknya Anda merasa Myanmar akan menjadi ujian terlalu berat bagi Garuda Muda? Mari tuliskan pendapat dan semangat Anda di kolom komentar. Dukung pasukan Garuda agar mampu menunjukkan performa terbaiknya dan mengharumkan nama Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Bersama-sama kita tunjukkan bahwa Indonesia punya masa depan cerah di dunia sepak bola.